Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, kembali kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah terus menolong kita sehingga kita bisa hadir ke tempat ini, ke tempat majelis ilmu ini. Insyaallah kita bisa istiqomah berkat pertolongan Allah. Berkat pertolongan Allah. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita akan menyampaikan tentang kisah antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis, ya, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, ya. Mulanya iblis itu tinggal di surga, ya. Dia itu bernama Azazil, ya. Azazil merupakan hamba Allah yang sangat taat, ya, sangat taat. Dia patuh, dia rajin beribadah kepada Allah. Namun semua itu berubah ketika Nabi Adam diciptakan, ya. Nabi Adam diciptakan. Azazil atau iblis itu berubah menjadi pembangkang, ya. Menjadi pembangkang. Mengapa begitu? Karena setelah Adam itu diciptakan, Allah mengajari Nabi Adam itu beberapa hal, ya, mengajari nama-nama benda, ya, dan itu tidak diajarkan kepada malaikat dan iblis sehingga malaikat dan iblis tidak tahu. Maka karena kemuliaannya itu, kemuliaan Nabi Adam yang mempunyai pengetahuan itu, sementara malaikat tidak punya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis yang hadir saat itu di majelisnya Allah itu untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini artinya bukan menyembah, ya, tapi penghormatan atas apa? Atas kemuliaan yang diberikan Allah kepada Adam, yaitu memiliki ilmu. Itulah kenapa Allah itu sangat mencintai orang yang berilmu, ya. Bahkan Allah mengangkat derajat orang yang punya ilmu. Punya ilmu ini contohnya Nabi Adam diangkat derajatnya dibandingkan malaikat dan iblis. Maka semuanya bersujud, ya. Diperintah Allah semuanya bersujud kecuali iblis, ya. Malaikat bersujud, iblis tidak, ya. Iblis tidak. Nah, ya, kisah ini diabadikan Allah di Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, ini menurut firman Allah di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 34. Ketika Allah berfirman, ketika kami berfirman, katanya Allah, kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, ya. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ya. Kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, ya. Ini menurut Allah yang memberitahu kita bahwa iblis itu enggan bersujud dan takabur, sombong, ya. Dan ia termasuk golongan orang-orang kafir, ya. Jadi peristiwa atau kisah antara Adam dan iblis itu diabadikan Allah di Quran surat kedua ayat
ayat 34. Kenapa iblis itu tidak mau sujud ya? Kenapa iblis itu tidak mau sujud? Ini di Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kepada iblis ya, bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jadi Allah menegur iblis karena dia tidak mau sujud. Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Nah ini loh jawaban iblis ini yang kita harus hati-hati ya. Saya lebih baik darinya ya. Jadi kita jangan sampai punya penyakit merasa lebih baik dari orang lain ya. Jangan merasa punya penyakit lebih baik dari orang lain. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah gitu. Seharusnya iblis itu tidak pakai logika ya, tidak pakai logika. Kalau Allah menyuruh kita, menyuruh iblis, menyuruh malaikat, kita, iblis, malaikat itu tidak perlu tidak boleh memakai logika ya. Kita langsung taat, sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat ya. Tidak pakai logika. Karena apa? Karena logika kita barangkali belum bisa paham saat itu ya, saat itu. Bisa jadi pahamnya nanti berapa tahun kemudian, bahkan setelah kita meninggal baru orang yang di bawah-bawah kita itu baru paham kenapa kok perintah itu diberikan gitu ya. Jadi kalau Allah yang memerintahkan pada kita, yang menciptakan kita, ya terserah Allah mau merintah apa saja ya. Wong Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki pada kita, terserah Allah memerintahkan apa kepada kita. Kita nggak usah mikir ya, nggak usah mikir dulu, langsung apa? Langsung sami'na wa ata'na. Saya taat dan saya kerjakan ya, dan saya kerjakan. Nah itu seharusnya. Tapi iblis itu apa? Berlogika ya. Logikanya iblis apa? Belum tentu benar, yaitu apa? Ia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam ya, lebih baik daripada Adam. Seharusnya apa? Seharusnya iblis itu berpikirnya apa? Ini Allah yang memerintahkan, tidak peduli apa yang diperintahkan, saya harus taat dan saya harus penuhi gitu. Itu seharusnya seperti itu. Kita pun seperti itu ya. Kita pun seperti itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus hati-hati dengan penyakit ini. Penyakit hati yang pertama tertua yang ada ini adalah sombong ya. Sombong, yaitu penyakitnya iblis. Merasa lebih pandai. Itu berarti kita sudah punya penyakitnya iblis. Kita pandai itu bagus ya, tapi merasa lebih pandai dari orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh. Merasa lebih kaya ya. Kita kaya itu bagus, tapi merasa lebih kaya itu tidak boleh. Karena menyebabkan kita meremehkan orang lain nanti. Kita jadi sombong. Merasa lebih khusyuk. Khusyuk itu boleh dan bagus ya. Tapi merasa lebih khusyuk itu tidak boleh. Merasa lebih hebat dan lain-lainnya. Merasa itu hati-hati dengan penyakit itu. Jangan-jangan itu penyakitnya iblis. Maka akibat kesombongannya itu, iblis diusir dari surga oleh Allah. Ini diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga ini. Karena iblis sombong itu, maka diusir oleh Allah. Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya.
maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi ini punya arti apa? Bahwa kalau kita punya sifat sombong, itu selain tidak disukai manusia, juga tidak disukai Allah, juga tidak bisa masuk surga ya. Sulit bisa masuk surga. Ini kalimatnya Allah ini. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. Berarti surga itu bukan untuk orang-orang yang sombong, ya. Bukan untuk orang-orang yang sombong, yang suka meremehkan orang lain, yang suka meremehkan makhluk lain. Itu bukan seperti itu surga itu. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang rendah hati ya, yang rendah hati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah iblis itu diusir dari surga, apa yang dilakukan iblis? Apakah dia minta maaf kepada Allah? Logikanya, kalau kita pakai logika, kita sudah enak di surga, lalu diusir, disuruh keluar karena kesalahan kita, maka seharusnya apa? Kita minta maaf kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Tapi ini tidak. Iblis tidak melakukan itu. Dijelaskan di Quran surat ke-7 ayat ke-14 dan 15. Qala andirni ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Nah ini loh, iblis itu bukannya minta maaf, minta ampun kepada Allah, tapi dia malah minta diberi tangguh ya, minta hidup terus sampai apa? Sampai hari kiamat ya. Ini kalimatnya. Iblis menjawab. Setelah diusir oleh Allah, maka iblis menjawab, beri tangguhlah saya. Maksudnya apa? Minta hidup terus ya, sampai waktu mereka berbangkit. Qala innaka minal mundorin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Jadi iblis itu memang tidak pernah mati ya, sampai besok hari kiamat ya. Menjelang kiamat baru apa? Iblis itu mati ya. Iblis itu dicabut nyawa. Makanya iblis itu sangat berpengalaman ya, berpengalaman menggoda manusia ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul berhati-hati dengan iblis ya. Iblis itu merupakan apa? Musuh kita yang paling utama. Musuh kita yang paling utama. Jangan bermusuhan dengan sesama anggota keluarga ya. Jangan bermusuhan dengan tetangga. Bukan itu musuh kita. Tapi musuh kita adalah iblis ya, iblis. Untuk apa? Iblis itu minta diberi tangguh, minta hidup sampai hari kiamat. Di Quran surat ke-7 ayat 16, qala fa bima awaitani li'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Jadi maksudnya apa? Akan menghalang-halangi kita, anak Adam ini, dari jalan engkau yang lurus. Makanya kalau kita itu mau ke masjid untuk sholat, itu akan dihalang-halangi oleh iblis. Dibuat malas, dibuat seolah-olah sakit, dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngaji ke masjid, kita juga dihalang-halangi oleh iblis. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bukannya iblis itu minta ampun, malah muncul penyakit yang kedua, penyakit hati yang kedua, yaitu dendam, yaitu dendam. Jadi akibat penyakit yang pertama tadi, merasa lebih baik, merasa lebih hebat dibandingkan yang lain, sombong, maka muncul penyakit yang kedua, yaitu dendam. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang akan muncul akibat penyakit tertua ini, yaitu penyakit apa? Merasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati ya dengan penyakit itu. Kalau kita punya penyakit itu, maka harus kita hilangkan dari hati kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka akibat-akibat yang muncul dari ini, dari penyakit pertama ini, seperti dendam tadi, iri hati dan sebagainya, nanti kita bisa lanjut di kesempatan yang akan datang. Juga untuk apa? Cara menghadapi apa? Penyakitnya iblis ini, cara mengatasinya. Nanti kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, bahwa iblis itu
disuruh sujud kepada Adam, menghormati Adam. Kenapa? Karena Adam itu punya ilmu, maka iblis itu membangkang. Karena apa? Karena dia pakai logikanya. Pakai logikanya, bukan pakai apa? Bukan pakai hati. Yang seharusnya apa? Kalau Allah yang memerintah, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Saya mendengar dan saya taat. Kita pun seperti itu. Kalau ada perintah Allah di Al-Quran, ada perintah hadis Nabi di hadis sahih, maka kita langsung sami'na wa ata'na. Bukan seperti iblis merasa hebat. Itu ibu bapak, saudara-saudara yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita bisa waspada dari penyakit iblis yang tertua ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.